12 menit ya. Kita masuk di sesi ketiga dan kali ini kita sudah live di Instagram Seranggawa FM ya. Selamat pagi untuk pencinta Sergao, 1 jam kurang nih kebersamaan kita. Seperti biasa di sesi terakhir nih kita langsung masuk di segmen live Instagram. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, Bapak Freddy Lamhot Sinurat, Sekretaris Bapeda Kabupaten Serang. Kebetulan sudah nonton, selamat pagi Bapak. Temanya kejar penilaian IGA dari Kemendagri, Bapeda dorong OPD tingkatkan inovasi serta kinerja dan juga peningkatan PAD ya. Kita akan coba ngobrol dengan Sekretaris Bapeda Kabupaten Serang, Pak Sekbani. Mudah-mudahan ini bisa lancar nih koneksinya ya. Selamat pagi juga untuk Wafa Amatullah 15 yang juga sudah ikut nonton. Nah, teman-teman nanti kita akan coba save di IGTV. Kemudian untuk yang mau tanya-tanya, boleh banget ya. Nah, saya sambil baca artikel di mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang mendorong OPD agar terus berinovasi. Nah, inovasi yang dihasilkan OPD ini tentu saja nanti bisa meningkatkan kinerja, kemudian juga tidak lain adalah pendapatan asli daerah, serta efek positifnya lagi juga terhadap pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dan disampaikan oleh Kepala Bapeda, ini kayaknya sudah ada, jadi kita potong dulu artikelnya, kita sapa dulu untuk narasumber kita. Assalamualaikum, selamat pagi, Mas Sekban, Pak Freddy Selamat Lampung. pagi. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. apa kabar Bapak? Sehat Pak? Baik, sehat. Salam sehat, Bu. Salam sehat. Lagi sibuk apa nih Pak di kantor? Iya. Hari Senin? Biasa kalau Senin masih memulai kegiatan untuk minggu ini masih nebak-nebak. Kira-kira 1 minggu ini ngapain aja nih? Oh, luar biasa. Ini hari Senin biasanya lumayan cukup padat ya Pak kegiatan nih di Iya, kantor. iya. Kemudian juga apalagi menjelang akhir tahun nih, banyak Oh begitu iya, tugas-tugas yang harus dirampungkan sebelum akhir tahun begitu ya Pak Sekban. iya. Akhir tahun biasa hampir semua pekerja pasti yang namanya kejar tayang nih. Jadi istilahnya banyak target-target, banyak apa Betul. kerjaan-kerjaan yang tadinya mungkin tertunda, ini akhir tahun harus kita Mm-mm. bereskan semua. Terutama buat kami Betul. Bapeda, sebenarnya Mm-mm. akhir tahun ini bukan hanya ngurusin Bapeda, tapi ngurusin OPD-OPD yang lain juga Betul, terkait betul. dengan dokumen anggaran, segala macam, Mm-mm. pencairan, segala macam lah. Jadi akhir tahunnya harus beres semua. Harus beres semua sebelum tutup buku Iya, dan juga memulai buku baru tahun depan begitu ya Pak Sekban ya. iya, iya, Mbak. Baik. Ini di sela-sela kesibukan Pak Sekban pagi ini, mohon Mhm. maaf nih kita ganggu dulu untuk Iya, iya, sosialisasi iya, juga kepada iya. pendengar Saranggawa FM. Tema yang kita Mhm. angkat ini terkait dengan kejar penilaian juga dari Kemendagri, di mana Iya, iya. Bapeda dorong OPD juga untuk terus melakukan inovasi serta kinerja dan juga tentu saja hasil akhirnya Mhm. adalah PAD, kemudian juga bentuk pelayanan pembangunan juga kepada masyarakat. Nah, seperti apa nih Pak Sekban? Mungkin arahan yang didapat mungkin dari Ibu Bupati, kemudian juga kesulitan teman-teman Bapeda sendiri. Seperti apa Pak Sekban? Ya, baik. Kalau kita ini sekarang ini Bapeda ini memang selain fungsi perencanaan, kita juga mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan kelitbangan. Kelitbangan ini meliputi inovasi juga. Nah, terkait dengan inovasi ini, memang pemerintah Kabupaten Serang dituntut Kemendagri untuk seluruh Indonesia bahwa kita pemerintah daerah itu harus fokus bagaimana melakukan pelayanan publik dengan menerapkan inovasi-inovasi. Nah, untuk Mhm. inovasi ini kami selaku pengampu, selaku pembina untuk pemerintah Kabupaten Serang tentu mendorong seluruh OPD di Kabupaten Serang bagaimana untuk meningkatkan inovasi di dalam menjalankan pelayanan publik. Jadi tidak lagi model-model pelayanan yang zaman dulu, istilahnya Mhm. yang kalau kata orang penuh dengan birokrasi. Nah, sekarang dengan adanya inovasi-inovasi ini kita tuntut nih aparatur negara ini kita tuntut bagaimana mereka bisa melakukan inovasi untuk melakukan pelayanan publik. Nah, untuk tahun 2021 pemerintah Kabupaten Serang itu penilaian dari IGA Award itu kita masih dalam level inovatif. Jadi kalau Mhm. level inovatif itu masih standar inovasi ada, tetapi mungkin belum terlampau banyak terobosan-terobosan. Nah, target kita untuk 2022 bahkan ke 2023 ini nanti, bagaimana pemerintah Kabupaten Serang ini bisa lebih inovatif lagi. Jadi kalau untuk kategorinya itu boleh dikatakan nanti kita mengejar sangat inovatif. Nah, Sangat banyak inovatif. contoh-contoh juga pemerintah kabupaten lainnya yang sudah ada pada level tersebut. Nah, itu tantangan buat Bapeda sendiri, kami selaku pembina bagaimana supaya Kabupaten Serang ini
bisa masuk kategori sangat inovatif. Tentu kita harus lebih menggerakkan lagi OPD-OPD bagaimana mereka bisa melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan publik dengan inovasi-inovasinya. Nah, Ibu Bupati juga menginginkan bagaimana supaya tidak hanya pelayanan publik, tetapi di dalam melakukan rutinitas pekerjaan, tugas pokok dan fungsi itu kita harus banyak berinovasi. Nah, sekarang ini media-media untuk melakukan inovasi itu sudah sangat banyak sekali, Mbak. Jadi istilahnya sekarang ini sudah zamannya e-government. Kita ini punya media media informasi yang sangat sangat mobile. Jadi istilahnya nggak menjadi penghambat buat orang untuk melakukan apa saja, di mana saja itu mereka bisa bekerja. Jadi itu yang ingin kita tuntut dari aparatur sipil negara ini, bagaimana mereka bisa melakukan pelayanan dengan inovasi-inovasi. Jadi ide-ide kecil yang nantinya bisa jadi lebih besar lagi. Mungkin seperti itu, Mbak. Betul, betul, betul. Dan tentu saja memanfaatkan teknologi digital saat ini sangat Iya, memudahkan iya, sebetulnya untuk melakukan sistem inovasi tadi. Di tahun 2020, Kabupaten Serang juga sudah sebetulnya memperoleh ranking sangat inovatif begitu ya dari iya, Kemendagri. iya. Namun ini juga tentunya harus terus ditingkatkan karena mempertahankan itu memang lebih sulit ya Pak, Iya, daripada memang sangat sulit sekali. meraih. Betul, betul. Harus ada komitmen bersama begitu ya. Iya, iya, iya. Jadi Betul. Nah, istilahnya tidak hanya Bapeda saja kan gitu. Kita tuntut juga bagaimana sih supaya OPD-OPD ini mempertahankan inovatif tadi itu ke depannya lagi kan gitu. Terkadang orang memang karena dia udah merasa inovasi. Nah, inovasi yang dia ciptakan 2 tahun yang lalu, mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang, mungkin itu sudah mengalami kemunduran kan. Dia harus betul, upgrade terus gitu loh. Jadi betul. zaman sekarang ini kita ini aplikasi aja mungkin kita setahun itu bisa sampai 2-3 kali update dan update lagi kan gitu loh. Karena memang zaman 5.0 ini kan semuanya itu serba cepat semuanya kan gitu. Betul, betul, betul. Jadi memang harus selalu diupdate, bukan berarti dengan satu inovasi kemudian berhenti di situ, tapi bagaimana mengembangkan, bagaimana memaintain agar itu semua bisa mengikuti sesuai era, begitu ya, Iya, mengikuti sesuai iya, zaman yang saat ini. Apalagi sekarang kan banyak iya, kaum milenial, istilahnya juga pelayanan itu tidak harus datang ke kantor, tapi bisa melalui sistem online, kemudian iya, juga iya, memudahkan tadi di mana saja, begitu ya Pak Sekban ya. iya, iya, iya. Betul. Nah, apakah memang ada rekomendasi begitu dari Bapeda untuk mengacu pada beberapa daerah lain sebagai studi banding untuk inovasi begitu untuk juga meningkatkan standar inovatif tadi, kemudian juga dari segi pelayanan. Seperti apa nih Pak Sekban? Nah, kalau untuk perbandingan untuk menjadi contoh buat pemerintah Kabupaten Serang sebenarnya sangat banyak sekali untuk wilayah kita Indonesia ini. Untuk pemerintah daerah yang sangat inovatif itu sudah sangat banyak. Nah, kemarin-kemarin kami memang melakukan studi banding atau kunjungan ke pemerintah Kabupaten Badung di Bali terkait dengan mall pelayanan publik. Nah, untuk mall pelayanan publik ini pemerintah Kabupaten Serang memang sudah punya rencana tahun 2023 kita akan melakukan pembangunan mall pelayanan publik di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang, Puspemkab yang ada di Ciruas. Nah, sebagai contoh buat kita, karena memang juga ini rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk banyak belajar ke pemerintah Kabupaten Badung. Jadi kemarin kami mengunjungi pemerintah Kabupaten Badung dan belajar. Ternyata di sana mall pelayanan publik itu, untuk saya pribadi berkunjung ke mall pelayanan publik itu rasa-rasanya kita itu berkunjung seperti yang memang benar-benar ke mall. Jadi istilahnya banyak etalase, banyak layanan-layanan yang kalau kita lihat tidak membosankan. Dan jadi kita datang ke satu tempat, kita bisa dilayani masalah KTP, kita bisa dilayani masalah perizinan, kemudian kita juga bisa dilayani masalah BPJS juga sudah ada. Jadi semuanya ada dalam satu gedung. Jadi itu menjadi contoh yang sangat bagus buat pemerintah Kabupaten Serang. Tantangan buat kami bagaimana supaya nanti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan ini bisa membangun MPP yang setara dengan mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Badung. Tetapi kami juga punya tantangan lain. Kita juga jangan sampai hanya bangunannya saja yang menarik, tapi bagaimana kita juga menciptakan SDM yang lebih kompeten. Jadi SDM yang kita lihat di Badung itu adalah SDM yang sangat ramah dan mengutamakan menjunjung tinggi pelayanan.
Bagaimana membuat pelanggan, bagaimana membuat masyarakat itu betah. Semua permasalahan mendapatkan solusi. Jadi tidak dilempar ke sana, dilempar ke sini. Kalau pemerintah Kabupaten Serang mungkin kalau rakyatnya mungkin masih banyak kali yang kalau misalnya Pak kami bosan nih kalau disuruh ke sana harus lengkap ini dulu. Balik lagi ke rumah itu kan butuh ongkos, butuh biaya. Nah itu yang kita ingin press. Bagaimana supaya masyarakat Kabupaten Serang dalam mendapatkan pelayanan tidak mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Kan gitu. Kalau pelayanan memang gratis, semuanya gratis. Betul. Tetapi operasional itu yang mungkin kadang kita juga belum memikirkan. Nah, untuk itu kita harus mulai memikirkan bagaimana supaya operasional di masyarakat juga berkurang. Makanya kita mengambil ide untuk membangun mall pelayanan publik dalam satu tempat. Semua pelayanan bisa diwujudkan di tempat tersebut. Nah, untuk inovasi-inovasi itu yang kita pelajari. Bahkan Kabupaten Bandung juga kita belajar terkait dengan inovasi pelayanan publik terkait dengan pekerjaan-pekerjaan, kemudian terkait dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung, itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi contoh yang sangat bagus buat kita. Nah, dalam waktu dekat nanti kita akan melakukan MOU dengan pemerintah Kabupaten Bandung, bagaimana mereka dapat memberikan aplikasi-aplikasi atau inovasi-inovasi yang sudah mereka lakukan, itu kita adopt di Kabupaten Serang, sehingga nanti lebih meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Serang. Seperti itu sih, Mbak. Betul. Betul, betul. Karena kita menganut sistem ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Ya, Nah, ini mungkin itu bisa yang bisa bikin. itu yang sangat-sangat paling cepat, paling gampang dilakukan. Kadang memang kalau kita, karena memang di pemerintah ini kita Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa untuk inovasi-inovasi itu jangan malu-malu untuk nyontek ke orang lain. Kan gitu. Betul. Jadi kalau memang itu sudah bagus, kita nggak harus dipaksa lagi mikir Mengadaptasi. untuk berbuat Betul. yang aneh-aneh lagi, yang lain-lain lagi. Enggak. Jadi kalau sudah ada yang bagus satu, itu kita lanjutkan. Karena memang kita masih satu. Satu Betul. Indonesia kan gitu loh. Betul. Betul, betul. Kalau misalkan memang baik, kenapa tidak untuk diadaptasi ke Kabupaten Serang dan Iya, juga cocok begitu. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa menerapkannya iya, tadi dengan iya, mau pelayanan publik. Jadi masyarakat yang datang butuh banyak instansi. Kalau keliling-keliling kan bingung. Nah, tapi kalau ada satu iya, tempat kan iya. otomatis ini memudahkan juga ya, Pak Sekban ya, di tempat yang Iya, sama. jangan Kemudian di beberapa jangan instansi sampai kumpul gitu. jangan sampai nanti kita bahkan pengalaman kita yang dulu-dulu yang namanya menciptakan suatu inovasi itu kan kadang egoismenya ada. Jadi Ya. saya juga pengen inovasi. Kemudian instansi lain juga pengen inovasi, padahal tujuannya sama, kan gitu loh. Saking banyaknya inovasi, saking banyaknya sistem informasi, begitu awal di launching, tapi tahun kedua, ketiga, keempat udah nggak dipakai, gitu loh. Nah itu yang kita tidak Sayang ya. inginkan. Nah Betul, itu Bu, betul. jadi istilahnya bagaimana kita memunculkan suatu inovasi untuk tujuan bersama, itu lebih optimal, kan gitu. Misalnya untuk yang namanya untuk pelayanan KTP atau pelayanan segala macam itu mungkin satu sistem informasi tapi optimal dipakai oleh semua OPD bisa. Untuk perencanaan juga kita pakai satu sistem dipakai oleh semua OPD tapi lebih optimal lagi. Untuk keuangan juga seperti itu. Bahkan untuk pelayanan-pelayanan yang lain juga kita harapkan nanti cukup satu saja tapi semua layanan, semua unsur-unsur yang diinginkan sudah ada di dalam sistem tersebut. Betul, betul. Jadi nggak terlalu kebanyakan aplikasi begitu kan ya. Jadi memang Iya, satu aplikasi tapi bisa mencakup keseluruhan begitu untuk meminimalisir juga ini kebanyakan aplikasi juga tidak baik apalagi tidak termaintain begitu ke depannya begitu ya Pak Sekban ya. ya, jadi kalau kita juga kadang kan kita juga belajar Bu. Jadi yang namanya kita kadang pakai Facebook, pakai Instagram, pakai Twitter segala macam itu pusing juga Bu ya. Padahal fungsinya sama kan gitu loh. Tapi Betul, kalau betul. ditanya mungkin kita lebih condong kemana? Ada orang yang mungkin dia punya Facebook, dia punya Twitter, dia punya Instagram atau media yang lain, tapi mungkin dia setianya mungkin Instagram kan gitu loh. Yang lain mungkin hanya cadangan saja kan gitu. Karena bagaimana kita supaya karena jangan sampai saking banyaknya satu pun kita tidak update kan gitu loh. Hmm. Karena saking banyak ya begitu ya. Jadi yang Iya. fokus yang mana? Betul, betul. Termasuk juga kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol Mhm. di mana di Kabupaten Serang juga saat ini sudah ada inovasi tanda tangan digital. Ini juga untuk memutus birokrasi begitu. Jadi tidak mesti pada saat pimpinan tidak ada di tempat otomatis terhambat untuk tanda tangan. Tapi sekarang ada beberapa OPD yang juga sudah menerapkan itu begitu ya. Ini menjadi salah satu inovasi ya Pak Sekben.
Ya, itu inovasi yang sangat bagus sekali karena memang kita kan untuk tanda tangan digital ini lebih memperluas layanan. Jadi istilahnya Betul. pimpinan itu boleh di mana aja. Boleh di mana aja, yang penting kita lewat komunikasi bahwa kita sedang menerbitkan surat, suratnya terkait apa, nanti kita bisa kirimkan ke pimpinan. Nanti sebelum kita Hmm, masukkan tanda tangan digital, mungkin pimpinan akan baca dulu. Kalau sudah ACC, betul. baru kita keluarkan yang namanya tanda tangan digital. Jadi untuk layanan ini sangat membantu sekali. Jadi tidak Betul, ada betul. lagi yang namanya layanan yang, Pak, nanti Bapak datang 2 hari lagi, karena pimpinan nggak ada. Nah, itu kan mungkin membuat Betul, nyeri betul. hati, Bu. Udah capek-capek, tinggal nunggu tanda tangan, harus 2 hari lagi baru datang lagi kan itu sakitnya di dalam banget gitu. Betul, betul. Dan termasuk juga penghematan nih Pak, paperless. Jadi nggak banyak begitu Ya, ya, menghabiskan kertas ya. ya. Jadi memang sesuai dengan apa misinya pemerintah pusat juga bagaimana layanan pemerintah itu menuju ke paperless. Jadi istilahnya tidak Hmm. ada lagi tumpukan-tumpukan segala macam, kita semuanya serba digital. Betul, betul, betul. Nah, Mm-mm. kemudian dorongan seperti apa nih Pak dari Bapeda sendiri kepada teman-teman OPD? Karena kan memang dari segi SDM pun Ya, juga memang harus ada pelatihan begitu. Seperti apa nih Pak? ya, nah kemarin juga kami ke MTP Kabupaten Badung itu kami juga menanyakan karena memang kami melihat SDM di sana itu sangat-sangat kompeten sekali, istilahnya kemampuan mereka, bagaimana mereka menguasai layanan yang mereka lakukan, kemudian bagaimana mereka bisa melakukan komunikasi dengan pelanggan, dengan masyarakat, membuat nyaman, hati nyaman, itu tentu kami menjadi pertanyaan besar juga. Terkadang itu kita di birokrasi itu kita nggak dapatkan. Nah, begitu kami tanyakan bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan SDM-nya, mereka menyampaikan bahwa kami mendatangkan yang namanya apa istilahnya eh, orang-orang yang ahli di dalam public communication, kan gitu loh. Nggak malu-malu kami datangkan dari Jakarta, kami lakukan pelatihan-pelatihan. Nah, itu juga yang mungkin kami nanti akan pikirkan di pemerintah Kabupaten Serang ini, bagaimana untuk layanan-layanan kepada masyarakat itu agar SDM-nya itu mendapatkan pelatihan uh, komunikasi publik yang bagus, itu kita datangkan Hmm. ahli-ahlinya supaya mereka juga jadi istilahnya tidak membosankan lagi, kan gitu loh. Jadi bagaimana membuat masyarakat mendapatkan layanan dengan baik. Kemudian selain itu kita juga perlu yang namanya melakukan pelatihan-pelatihan terkait peningkatan kompetensi layanan yang mereka lakukan. Jadi tidak hanya Hmm. melakukan uh, public communication, tapi mereka menguasai layanan-layanan apa saja yang mereka akan lakukan. Jadi tidak namanya ntar dulu ya Pak, nanti saya tanyakan ke pimpinan dulu. Enggak. Jadi Hmm. istilahnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu mereka bisa jawab. Kecuali kalau mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan Hmm. atau penandatanganan mungkin perlu harus menanyakan pimpinan. Tetapi kalau seputar pertanyaan-pertanyaan, mereka ya harus punya kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan yang pelanggan lakukan atau masyarakat tanyakan kepada mereka. Hmm. Nah, itu yang kemarin kita banyak belajar dari pemerintah Kabupaten Badung dan itu kemarin di bagian organisasi juga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab, sudah menjadi rencana kerja mereka juga di tahun 2023, bagaimana meningkatkan kompetensi SDM di OPD-OPD pemerintah Kabupaten Serang ini supaya lebih bagus lagi untuk melakukan pelayanan publik di tahun-tahun mendatang. Jadi untuk 2023 kita berdoa bersama Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Serang akan selesai dibangun, sekaligus juga nanti launching berikut dengan layanan-layanannya. Jadi Hmm. kita optimis semua layanan masyarakat, layanan publik akan dipusatkan di MPP tersebut. Jadi dengan segala SDM-nya juga nanti dipusatkan di sana. Jadi doa kita bersama Amin, 2023, amin. Ibu nanti kalau Serang Gawai melakukan interview lagi di bulan Desember tahun depan, mudah-mudahan MPP sudah jadi. Amin, 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 amin. Nanti Ya, kita lihat progres mudah-mudahan sesuai target. Jadi ini ya, mengoptimalkan juga dari segi pelayanan ya. Masyarakat pun juga akan sangat terbantu dengan adanya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Serang yang akan ya, berpusat di Kabupaten Serang. Dan mudah-mudahan di ya. 2023 juga dari Kemendagri terkait dengan penilaian inovatif Government Award-nya pun juga bisa Hmm, terwujud nih meningkat dengan ya Bu tadi ya. targetnya sangat inovatif. Iya, iya, iya. Amin, Ya amin. itu mimpi kita bersama bagaimana supaya kita di tahun 2023 nanti mendapatkan eh, kategori sangat inovatif. Jadi langkah-langkah menuju ke sangat inovatif itu sudah kita
tempuh juga untuk 2022 ini. Bahkan kita Bapeda Kabupaten Serang itu Ya. untuk 2023 akan melakukan lomba inovasi. Nah, lomba Mhm. inovasi ini kita belajar dari kota pemerintah Kota Cimahi. Jadi Hmm. Cimahi itu setiap tahun ada agenda lomba inovasi untuk pemerintah, kemudian untuk masyarakat itu juga ada kategori-kategorinya. Nah, itu yang mendorong kita tahun 2023 ini harus kita lakukan. Kenapa? Hmm. Karena memang itu salah satu tolak ukur juga, mengukur kemampuan kita seperti apa kan gitu. Jadi awal-awal memang kita harus kasih rangsangan perlombaan dulu. Kadang kalau Mhm. kita hanya menggaungkan, coba lakukan inovasi. Kadang memang ASN ini kadang ya udah sih kalau kita lakukan inovasi udah biasa-biasa. Tapi kalau dibuat dalam lomba itu mungkin Betul. satu prestis Mau buat tidak mau, mereka, iya betul, satu penghargaan. Jadi kalau betul. dinyatakan menang kan itu penghargaannya sangat-sangat luar biasa sekali. Makanya 2023 ini kita sudah agendakan di rencana kerja Bapeda Kabupaten Serang itu akan melakukan lomba inovasi tingkat Kabupaten Serang tidak hanya Mhm. untuk pemerintah tetapi juga untuk swasta, Masyarakat. masyarakat Mhm. sampai kepada juga nanti mungkin ikut juga yang namanya wartawan juga ikut. Jadi istilahnya ini kita kerja bareng. Jadi istilahnya tidak hanya Iya. pemerintah saja yang memikirkan inovasi di pemerintahan, Mhm. tetapi Mhm. masyarakat, media juga harus ikut memikirkan karena memang yang namanya konsep Mhm. pembangunan pentahelix itu kan seperti itu, Bu. Jadi ada 5 unsur Betul. dari mulai Mhm. pemerintah, masyarakat, media sampai kepada para pengusaha-pengusaha, usahawan juga bisa memikirkan bagaimana supaya kinerja pemerintah lebih baik lagi. Betul, ini harus Seperti itu. dipanasin dulu ya. Mudah-mudahan ini Iya, berjalan baik. Jadi nanti ke depannya akan ada lomba inovasi, bukan hanya tingkat hmm. OPD saja, tapi melibatkan semua unsur ya, media, masyarakat, dan lain-lain yang juga ikut serta. Ya, dan Baik, Seranggawe juga harus ikut serta, Bu ya. Ikut siap, siap, berkontribusi, siap. melakukan pengumuman, jadi supaya lebih semangat Betul. lagi. Betul, 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 ikut serta pastinya. Baik, Iya. Mas Sekman, ini karena sudah Hmm. di ujung acara, tentu saja Hmm. ada pesan yang ingin disampaikan ya untuk masyarakat Kabupaten Serang ataupun juga untuk para OPD begitu ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Mangga. Ya, jadi terkait dengan topik kita pada hari ini terkait inovasi, pemerintah Kabupaten Serang, khususnya kami Bapeda selaku instansi perencanaan, tentu memikirkan bagaimana melakukan inovasi-inovasi pelayanan yang ada di Kabupaten Serang, dan itu sudah kita eh, masukkan di dalam dokumen RKPD tahun 2023. Dan bagi OPD-OPD, kami juga Bapeda selalu memberikan semangat supaya lebih berinovasi lagi karena inovasi yang kita lakukan ini tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang. Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Baik. Sekretaris Bapeda Kabupaten Serang, Bapak Freddy Lamot Sinurat atas waktunya ngobrol-ngobrol dengan Serang Gawa FM. Sehat selalu Pak, diberikan kelancaran untuk Terima setiap kasih, Bu. aktivitas. Sehat-sehat juga. Selamat Terima pagi. kasih. Seranggawe FM maju terus, Bu. Selamat pagi Pak. Pagi. Iya, Mencita Serga luar biasa nih. Kita dapat jadi apa ya semangat lagi begitu. Apalagi tadi pesannya ada beberapa terobosan ya. Ada mall pelayanan publik begitu ya akan juga dioperasikan. Mudah-mudahan di 2023 akhir akan bisa rampung begitu di Puspemkap ya. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak langsung pindah-pindah begitu kalau misalnya sudah ada di satu tempat ya ini sangat memudahkan. Kemudian juga akan ada lomba inovasi tahun depan luar biasa nih beberapa agenda dan juga jadwal program kerja dari Bapeda Kabupaten Serang. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Maulida, ada Diana, ada Alfi Virus, ada Francius Ginsu, ada Desi, ada Andrian Permana, ada Emrido, ada Raihan Ulum, ada Fitri Ayuasa, ada Rolika Siti, ada Bayu Nurrahman, ada Ilham Akbar, ada Derha Putri, ada Herman Purba, ada Noviana, kemudian juga ada Hendra, Nonebit, dan lain-lain. Wafa Amatullah juga sudah ikut lolos. Kita akan coba save di IGTV-nya Serangga FM. Kita lanjut lagi sampai jam 10.